Oke, masih dilanjut Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribut Tawandi hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, bagian yang pertama tadi ya yang saya bacakan ini nampaknya menarik juga ya untuk kita ulas sedikit deh ya. Ada pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan sosok yang disebutnya sebagai Ratu Adil. Tidak disebut siapa gerangan beliau, tetapi analisis yang disampaikan oleh Peter Carey ini mengingatkan pada ya, bukan berarti kemudian sama persis, mengingatkan pada konsep tentang pemimpin apa ini dari Turki, pemimpin Sultan Ngerum ya, penguasa mitis dari Turki yang pernah mengatur siapa penghuni Jawa dan bagaimana peradabannya. Itu analisis Peter Carey. Terus kemudian ini beririsan dengan peristiwa bagaimana Arjuna dalam kisah pewayangan ini, bagaimana kemudian menolak nasihat dari Prabu Krishna ya, ataupun bertemu dengan Dewa Indra juga. Nah, itu dia. Ini menarik. Ada yang nanya ternyata di 0855420912, Mas Takim di Amuk Kembang. Nanyanya gini, apakah Ratu Adil yang menemui Pangeran Diponegoro itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Nah, ini dia persoalannya. Di kitab Babat Diponegoro tidak disebutkan siapa gerakan beliau. Bahkan di bagian podo ke-20 disebutkan nih, namun kita tidak dapat membicarakan hal ini lagi. Nah, artinya saya tidak tahu bagaimana kemudian informasi ini mungkin sengaja ditutup oleh Pangeran Diponegoro supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin akan membuat beliau merasa bahwa saya pernah ketemu dan lain sebagainya gitu kan, dan akhirnya bisa menjadi, ya kita tahu lah ya, ujub barangkali gitu ya. Karena di bagian nanti ya, ada bagian yang menyebutkan bahwa mengapa Diponegoro itu sampai kalah dalam peperangan. Meskipun kalah bukan berarti kalah ya, tetapi dia kena tipu gitu kan. Nah, ini kaitannya dengan seorang perempuan Cina yang kemudian dia pernah bermain dengan perempuan Cina ini. Nah, bisa jadi kenapa beliau menuliskan bagian itu? Kalau persepsi saya adalah jangan-jangan ini adalah cara beliau untuk tetap membuat nama beliau itu sebagai manusia biasa ya, bukan lagi beliau tidak ingin atau menolak dikultuskan. Bisa jadi seperti itu. Ya, I don't know. Kita tidak tahu. Yang paling tahu adalah beliau sendiri. Pak Gusoro di Karangjompo ya juga ikutan gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Ribut, semoga lekas sembuh dan sehat selalu. Amin. Karangjompo monitor Serbuk RKB untuk supaya hidup cerita ini. Saya ingin dijelaskan relevansinya Arjuna Wiwaha perang Bharatayuda dengan perjuangan. Sebenarnya bagian ini sudah pernah kita bahas ya dalam bagian-bagian atau bab-bab sebelumnya, bahwa Pangeran Diponegoro ini punya kecenderungan atau suka banget ya mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Arjuna. Arjuna itu, wah ini dia persoalannya. Banyak yang memahami bahwa menafsirkan bahwa Arjuna itu seorang laki-laki yang gampang banget naksir cewek gitu ya. Nah ini dia. Enggak begitu Pak ya. Ya yang diambil dari sosok Arjuna adalah keluhuran budinya dalam peperangan, dalam menghadapi peperangan Mahabharata terutama. Dan apa ya,
laku laku tapa atau laku prihatinnya, tirakatnya itu kuat banget. Di antara 5 bersaudara dalam Pandawa, Arjuna adalah yang paling tahan untuk melakukan laku atau bersemedi gitu. Jadi apa ya? Itu. Terus kemudian makanya dalam perjalanan hidupnya seperti dituturkan oleh Peter Carey dalam buku ini, apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro tidak jauh-jauh dari sosok yang menjadi idolanya, yaitu Arjuna. Nah gitu Pak Agus Soro. Oke deh. Pertanyaan bagus ya. Ada lagi yang mau nanya ya? Ini kayak kuliah ya. Ada Aulia di Keradenan. Kok suaranya agak beda sih mas? Lagi flu ya? Iya dari malam Jumat lalu. Ya ampun, belum belum pulih juga nih. Gak apa-apa ya. Semoga aja tidak terganggu dengan suara yang seperti ini. Oke deh, saya lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Penampakan sebelum perang bagian kedua. Masih ada pertanyaan tersisa. Bagaimana Diponegoro melihat dirinya memenuhi peran sebagai Ratu Adil? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat penampakan-penampakan selanjutnya di masa sebelum perang. Pada awal Juni 1824, setelah pangeran kembali ke Tegalrejo, ia melukiskan bagaimana ibu tirinya, Ratu Ageng, telah bermimpi tentang hal yang sama sampai 3 kali. Dalam mimpinya itu, ia mendengar suara yang berkata kepadanya, seperti yang dikutip Peter Carey dari buku dari Babad Diponegoro. Ratu Ageng, Ratu Kencono harus kawin dengan seorang wali wudar yang tinggalnya di sebelah barat laut. Jika hal itu tidak terlaksana, pastilah Jawa akan dihancurkan dan aku akan mencabut nyawamu. Karena merasa cemas dengan arti mimpi itu, Ratu Ageng lalu memanggil Mangkubumi untuk membicarakannya. Keduanya lantas berkesimpulan bahwa pemukiman di sebelah barat laut itu tidak bisa lagi menunjuk pada kawasan kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Mangkubumi setuju. Istri tuanya, Raden Ayu Sepuh, salah satu dari sedikit orang yang berani bercanda dengan pangeran, akan membujuk Diponegoro untuk kawin dengan Ratu Kencono yang telah menjanda itu. Namun misi tersebut gagal. Diponegoro merasa geli dengan usaha Ratu Ayu Sepuh agar pangeran mengambil istri lagi, sambil berkata bahwa tidak ada perempuan di Jawa yang dapat disejajarkan dengan istri terkasihnya Maduretno. Mengingat Ratu Kencono juga mengidap gangguan mental, pangeran tidak mempan untuk dibujuk-bujuk bahwa Ratu Kencono itu cocok untuk dirinya. Kemudian ketika Diponegoro menanyakan kepada pamannya, apa artinya wali wudar? Mangkubumi menjawab, artinya adalah seorang rasul Islam yang gagal menjadi sebagai wali. Diponegoro merasa sangat malu. Sekembalinya ke Tegalrejo, ia mengurung diri dengan menyepi di Selorejo selama 3 hari. Bekas penghulu Rahmanuddin mencarinya.
Dan ketika mendengar dari pangeran penjelasan versi Mangkubumi, ia menjawab bahwa arti wali wudar sebenarnya lain sama sekali, yaitu seorang wali yang mengemban dua tugas dari Yang Maha Kuasa, yakni menegakkan keadilan di zamannya sekaligus melaksanakan otoritas spiritual. Pemahaman Rahmanuddin tentang istilah wali wudar adalah nabi bukan wali dalam pengertian biasa, yaitu sahabat-sahabat Allah, orang suci, sebagaimana ditemukan dalam ajaran-ajaran sufi yang diterima dengan rasa enggan oleh kalangan Islam ortodoks. Di antara 1.224.000 nabi, dalam pandangannya hanya ada 6 yang layak digelari wali wudar, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nabi yang tersebut terakhir ini merupakan nabi besar yang terakhir, nabi pungkasan. Pada kelompok 6 nabi besar ini, Rahmanuddin menambahkan 2 lagi dari tanah Jawa, yakni Sunan Giri dan Sultan Agung, dengan menjelaskan bahwa 2 tokoh ini juga mengemban 2 jabatan yang menjadi ciri wali wudar. Mantan penghulu itu kemudian mengembuskan bahwa Diponegoro barangkali merupakan yang ke-9, tetapi hanya Allah sendiri yang tahu apa gerangan tujuannya. Inggih, wallahu a'lam. Mendengar itu, pangeran teringat kembali akan penampakan Ratu Adil yang belum lama diterimanya, sambil berpikir tentang peran dirinya. Seperti dikutip Peter Carey melalui Babat Diponegoro. Jika tidak mungkin saya dapat lari dari tugas itu. Namun pangeran tidak mengatakannya. Namun tetap menyembunyikannya dan sambil tersenyum mengucap tenang. Alhamdulillah. Apa yang dinantikan orang dalam kehidupan ini, jika wahai kakek, bukan tugas yang luar biasa penting. Kiai Penghulu berkata, iya Gusti, jika mereka cukup kuat untuk tugas itu, maka yang lebih hebat lagi adalah rahmat sejati yang mereka terima. Kanjeng Pangeran berkata, kakek, marilah kita bersyukur kepada Yang Widi. Moga-moga terlaksana. Penjelasan mantan penghulu itu lalu menjadi kunci bagi Diponegoro untuk membaca penampakan-penampakan sebelum masa perang. Anjuran-anjurannya itu menyingkapkan suatu tradisi sejarah Jawa yang unik dan juga merupakan bidah besar. Sebab sekalipun Al-Quran menyebutkan beberapa orang nabi lebih penting dari yang lain, ide perihal masih akan munculnya nabi besar lain setelah Muhammad sama sekali tidak bisa diterima. Jadi salah satu prinsip paling dasar ajaran Islam telah dilupakan oleh Rahmanuddin. Dalam tahun berikutnya, di bulan puasa, atau tepatnya pada tanggal 18 April sampai 18 Mei 1825, Diponegoro pergi sekali lagi ke Selarong. Setelah berjalan-jalan di taman di luar gua, ia lalu duduk di bawah pohon beringin. Waktu itu persis tengah hari. Setelah waktu sholat duhur, ia mendengar suara dari kejauhan, tetapi terdengar jelas sekali. Hei, kamu, Abdul Kamid. Engkau telah mendapat gelar oleh Yang Kuasa Rabbil Ngalamin sebagai Sultan Abdul Kamid Eru Cokro Sayyidin Panotogomo di Jawa. Khalifat Rasulullah, diberkatilah engkau. Sesudah itu suara itu menghilang.
Pangeran kemudian kembali ke Gua Secang. Waktu itu malam 27 Ramelan 1752 tahun Jawa, atau tanggal 16 Mei 1825. Setelah pangeran menyantap hidangan buka puasa, ia tertidur di atas batu tempat ia bersemadi. Sekarang pangeran bermimpi dalam tidurnya di Gua Secang, seolah-olah ia berada kembali di Selorejo. Sementara duduk di Selo Gilang itu, di Pulau Waringin. Kemudian tiba-tiba muncul 8 orang. Ujung-ujung tutup kepala mereka pada menggantung. Yang paling depan membawa sepucuk surat yang dibawa dengan kedua tangannya. Pangeran terpana menatap mereka dan melangkah maju untuk memberi hormat. Terlihat gentar pada 8 orang itu yang bersinar seperti bulan purnama. Pangeran berdiri di depan mereka dengan sikap takzim, tetapi mereka tidak mengacuhkan kehadirannya dan terus berjalan ke arah kolam. Pangeran mengikuti mereka. Kemudian berdelapan itu berdiri di pinggir kolam, 5 di timur dan 3 di selatan. Pangeran bergabung dengan yang di selatan. Mengenapkan jadi 4 orang yang semua menghadap ke utara. Mereka yang di timur menghadap ke barat. Yang membawa surat itu berdiri di depan. Yang lain mendampingi di kedua sisi. Kemudian surat itu dibacakan, dan maknanya pun sama seperti suara di Taman Modang. Bunyinya, Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Abdul Kamid Heru Cokro Sayyidin Panotogomo, Khalifat Rasulullah yang ada di tanah Jawa. Kemudian yang lain serentak menjawab, alaihi salam, damai atasnya. Yang membaca surat cepat-cepat membetulkan dengan nada terang, itu luput jawabannya. Mereka yang ditegur berkata, lantas bagaimana Panembahan? Yang menegur tadi menjawab tenang, ini perkara yang sudah jadi. Para sahabat muda, jawaban alaihi salam adalah untuk apa yang akan ada. Tetapi untuk apa yang sudah ada, hanya takbir jawabannya. Lalu semuanya berdelapan itu mengumandangkan takbir, 9 dengan pangeran ikut mengumandangkan takbir. Sesudah itu, surat dicemplungkan ke dalam kolam, terbenam di air, dan tidak terlihat lagi. Kedelapan orang itu lalu menghilang dari pandangan. Dari tempat di mana tadi mereka berdiri, mereka menguap seperti asap. Kanjeng Pangeran kini tinggal berdiri sendirian. Mimpi ini menutup masa ujian dan persiapan yang telah dimulai ketika Diponegoro menarik diri dari dunia ramai sebagai orang muda untuk melakoni tirakat. Praktik olah batin ini terus berlangsung sepanjang masa dewasanya, yang didukung oleh kehidupannya yang ketat dalam doa dan meditasi. Pangeran telah diuji dan lulus, seperti kata Ratu Adil kepadanya. Takdirnya telah ditetapkan oleh Yang Kuasa. Ini mencerminkan apa yang Sumar Said Murtono sebut sebagai intisari kepasrahan Jawa yang sangat mendasar, bahwa apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini telah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Itulah konteks di mana pangeran menerima penjelasan mantan penghulu tentang istilah wali wudar, mimpinya tentang 8 nabi yang memberi peneguhan atas tugas barunya.
Sebagaimana penampakan Ratu Adil sebelumnya, arah barat laut, kemana para wali wudar itu menghadap sekali lagi, melambangkan kiblat Jawa ke Mekah. Bahkan, sorban yang dikenakan 8 orang itu tampaknya dikaitkan dengan wali Islam yang termasyhur di tanah Jawa seperti Sunan Kalijaga. Dan dengan raja-raja besar Islam Jawa seperti Sultan Agung. Yang juga sangat menarik adalah tindakan dibuangnya surat itu ke dalam kolam sebagai pertanda peneguhan bagi posisi baru Diponegoro dengan persentuhan antara air kehidupan dan alam gaib keabadian. Akhirnya, gelar-gelar yang diterima Diponegoro mengisyaratkan gelar-gelar yang akan ia sandang pada 1 Suro tahun Jawa 1753 atau bertepatan pada tanggal 15 Agustus 1825 setelah pecahnya Perang Jawa. Sekilas, bila diterjemahkan, semua gelar itu berarti Sultan Abdul Kamid, Ratu Adil atau Eru Cokro, pemimpin agama Sayyidin, penata agama Panotogomo, dan Khalifah Nabi, Khalifat Rasulullah. Pengandaian gelar ini adalah bagian dari upaya pangeran untuk menciptakan keraton baru. Unsur penting setiap pemberontakan besar di Jawa seperti Raden Ronggo. Harapan-harapan tradisional akan status dan kelangsungan dalam jabatan juga penting bagi Diponegoro dan elit pendukungnya. Seperti kebanyakan ningrat Jawa, Diponegoro sangat memperhatikan gelar-gelar dan menyelenggarakan perkawinan-perkawinan yang baik bagi anak-anaknya. Prioritas-prioritas semacam ini nanti akan mengecewakan para pendukungnya dari kalangan santri dan akan berujung pada pecah kongsi antara dirinya dan Kiai Mojo. Akan tetapi, pencantuman gelar-gelar Sultan Yogyakarta terhadap dirinya tidak berarti bahwa pangeran ingin mengganti mereka. Ia telah menegaskan dengan terang benderang hal ini ketika menolak gelar putra mahkota yang menjadi hak adiknya selama pemerintahan sementara Inggris. Di kemudian hari, pangeran menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud mengincar gelar Sultan Yogyakarta, sebab sudah ada calon raja yang berhak atas tahta kerajaan dan tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk bertindak melawan ketetapan-ketetapan Nabi dan menyingkirkan Sultan belia itu. Itu di bagian yang berikutnya. Masih akan dilanjutkan lagi. Tapi saya mau sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung. Saya di Wonopringgo. Berarti Pangeran Diponegoro mengidolakan Arjuna. Iya. Abbas di Comal mencoba meresapi sejarah, menyimak hidup adalah perjuangan. Oke deh, nanti ya. Oke, saya masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Serbuk sampai pukul 9 malam nanti. Jangan kemana-mana.